Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yestria Afdila, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Solok. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Dalam kesempatan kali ini, saya dibersamai oleh fasilitator Ibu Yunia Firstiwasari dan pengajar praktik Ibu Hedi Elmarila. Pada modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya menggunakan modal refleksi 4P. Yang pertama itu ada peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang sangat penting pada pembelajaran modul 1.1 dan 1.2 bahwa kita sebagai guru tidak lagi menuntut peserta didik kita. Saya semakin menyadari bahwa tugas saya sebagai guru harus bisa menuntut peserta didik untuk mengembangkan potensi yang mereka punya sesuai dengan kodrat yang ada. Kita menuntun peserta didik kita untuk menebalkan garis-garis halus yang sudah ada pada diri peserta didik kita. Kita tidak boleh lagi membuat coretan-coretan baru pada peserta didik kita. Yang kedua adalah bahwa kita sebagai guru penggerak harus selalu senantiasa menerapkan nilai-nilai yang ada pada guru penggerak, yaitu berpusat kepada murid, inovatif, berkolaborasi, reflektif, dan mandiri. Kelima nilai guru penggerak ini harus bisa kita tanamkan kepada diri kita untuk mengembangkan potensi para peserta didik kita. Perasaan saya dalam mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini adalah ketika mempelajari modul ini, saya merasakan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk memahami bagaimana peserta didik saya di dalam kelas. Yang kedua, saya meyakinkan diri saya untuk lebih banyak lagi memahami nilai-nilai dan peran-peran yang harus kita miliki sebagai guru penggerak. Yang ketiga, saya masih ada lagi perlu yang harus ditingkatkan dalam proses pembelajaran saya. Yang keempat, saya merasa senang sekali berada di antara guru-guru hebat yang sudah mau saling bertukar pikiran dengan saya, terutama dalam hal pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah saya juga merasakan bahwa setelah saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan ini, ternyata suasana di kelas saya menjadi makin menyenangkan dan tidak banyak lagi beban yang ada pada siswa di kelas saya. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.1 dan modul 1.2 ini adalah bahwa sebelum mengenal modul ini, saya berpikir bahwa tugas guru itu hanya mengembangkan kognitif saja. Siswa dikatakan berhasil jika mendapatkan nilai yang memuaskan saja, tanpa saya harus melihat prosesnya. Yang terakhir adalah siswa adalah boneka guru yang bisa dikendalikan oleh guru. Nah, tentu hal ini tidak benar ya Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya berpikir bahwa guru adalah menuntun pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Yang kedua, saya harus menjadi guru yang bisa membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan akuntansi profesi. Yang ketiga, saya harus membangun sikap kepemimpinan kepada murid saya. Yang keempat adalah terlibat aktif dalam kegiatan praktisi. Yang kelima, harus mampu berinovasi untuk menjadi coach bagi guru lain. Yang terakhir adalah saya harus menjadi guru yang selalu berdoman kepada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita menerapkan apa yang telah kita pelajari dari modul 1.1 dan 1.2. Kita sebagai guru harus mengaplikasikan nilai-nilai yang ada pada modul ini. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang inovatif. Bapak Ibu yang berbahagia, kehadiran kita di dalam kelas yang menggunakan papan tulis dan spidol akan lebih menarik lagi jika kita menggunakan media pembelajaran yang menarik. Seperti mungkin kita bisa menayangkan video-video melalui infopos dan laptop. Tentu itu akan lebih menarik daripada kita hanya mengandalkan papan tulis.
kedua adalah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Biasanya kita hanya terpaku dengan bahan-bahan ajar yang ada di perpustakaan, buku-buku sumber. Nah, ternyata lingkungan tidak kalah penting bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Banyak sekali hal yang bisa kita manfaatkan dari lingkungan ini untuk kita gunakan sebagai sumber belajar. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan di bidang IT. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa di zaman yang serba modern ini, IT tidak lagi bisa kita pisahkan dengan pembelajaran kita. IT adalah salah satu hal yang menunjang pembelajaran kita. Maka dari itu, kita jangan sampai jadi guru yang gaptek. Jangan sampai siswa kita yang lebih pintar daripada kita. Maka dari itu, kita harus selalu meningkatkan kemampuan kita di bidang IT ini. Yang keempat adalah meningkatkan kompetensi guru dengan mengikuti pelatihan seprofesi. Pelatihan ini tentu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Bagaimana kita lagi memilih? Salah satu hal yang bisa kita ikuti pada saat sekarang ini adalah berselancar di PMM, platform Merdeka Belajar. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di sana. Nah, yang terakhir adalah membangun pengetahuan siswa dengan pembelajaran abad 21, yaitu 4C. Seperti yang kita ketahui bahwa 4C adalah critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, dalam berpikir tingkat tinggi ini, tujuannya utamanya adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah. Critical thinking ini bisa saja kita lakukan dengan pembelajaran, contohnya menyusun puzzle, hingga berdiskusi atau bermain game-game pembelajaran yang menyenangkan. Yang selanjutnya adalah collaboration, artinya adalah kerjasama atau berkolaborasi. Kerjasama ini bisa kita lakukan dengan beberapa orang di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas ini sangat penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar peserta didik kita mampu bersosialisasi, bekerja sama dengan siapapun yang ada nantinya di masyarakat. Yang kelima adalah komunikasi. Komunikasi ini dimaknai sebagai kemampuan peserta didik kita untuk menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif dalam pembelajaran. Nah, kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 adalah kaitan antara peserta didik sebagai subjek pendidikan, bahwa anak merupakan subjek dari pendidikan yang perlu kita tuntut untuk mengembangkan potensi dan budi pekertinya. Nah, untuk mengembangkan ini semua, guru penggerak harus menanamkan nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak dalam rangka menuntun peserta didik kita untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya di dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah pemaparan saya tentang kaitan modul 1.1 dengan modul 1.2. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju.